Dan insya Allah Rebonya kan besok. Rebonya besok nih, itu Rebo Kasar malam ini. maulidnya bulan Maulid. Iya. Maulid itu bulan di mana dilahirkannya junjungan alam Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mana kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya sepatutnya, seyogianya, sepantasnya berterima kasih atas junjungan lahirnya junjungan alam Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita dianjurkan untuk melaksanakan yaitu maulidan. Maulidan itu termasuk Abdul Qurban, ya. Abdul Qurban itu tuba liman kana ta'limu sallallahu alaihi wasallam goya al-qawmi wa berbahagialah kebahagiaan bagi orang yang mengagungkan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, dengan sekuat yang apa dia punya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Sebab kalau kita pengen pengen dikenal, pengen lebih dekat kepada Rasulullah, maka kita memperbanyak membaca sholawat dan mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebab ayat Ba'dul ulama, ya, ahli zuhud, ketika meninggal beliau ini ya mendatangi kami Rasul. Kata si ahli zuhud itu, ya Habibana, ana min umat, wahai kekasihku, aku ini termasuk daripada umat. Kata kami, Nabi siapa ya? Padahal ahli zuhud. Ahli zuhud itu ahli tapa. Ahli tapa itu ahli enggak doyan dunia, ya. Lain bukannya tidak punya dunia, ya. Dunia mah itu mah sudah jadi apa ya? Sudah jadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Miskin kaya itu sudah jadi bagian Allah Subhanahu wa taala. Yang zuhud itu, zuhud mah naik zuhud mah. Seperti kita buang air besar. Dunia itu seperti buang air besar. Ketika kita membutuhkan, kita segitunya. Ketika sudah beres, udah lupa. Kita dunia. Beda kalau dunia itu dipikirin terus, kita jangan ya bikin pengen
rumah yang luar biasa, indah banget. Kata saya Khalil nih, yang satu lagi ya. Pas yang di sini, widih, langsung motor jadinya. Nah, kata saya Khalil, dunia ini nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan surga yang ada di sini. Atau kuda sama sekalian. Jadi, saya Khalil. Jadi keindahan surga itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di dunia sekalipun nikmatnya luar biasa. Kebanyakan surga. Nah, alhamdulillahnya kita selaku nanta umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk melaksanakan maulid. Melaksanakan maulid itu apa? Bukan hanya dengan kami apa, ya, dengan ini ya, dina hadis kami dina hadis, ya, jadi hasil mengagungkan maulid kami Nabi Muhammad SAW dengan yaitu membacakan berjanji, terus dengan memperbanyak sedekah, dengan membaca tilawatil Quran, itu sudah kita termasuk daripada mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Sedekah atau kita mengadakan membaca yaitu maulid syarul anam. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Atau banyak lagi yang itu ya. Apa ulidal habib huwa khaduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqad. Ulidal habibu wa misluhu la yulad. Ulidal habibu wa khaduhu mutawarrid. Jadi ulidal habibu wa misluhu la yulad. Jadi seumpama kanjeng Nabi itu tidak akan pernah dilahirkan. Sebab kanjeng Nabi mah sebenarnya mah alam dunia ini semuanya itu diciptakan dari nur kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi awal Allah menciptakan makhluk itu yaitu nur daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya berbahagia bagi umat-umat yang dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahagia. Mana kebahagiaannya? Salah satu kebahagiaannya itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Ya. Jadi barang siapa orang yang melaksanakan kebajikan satu, Allah akan membalas 10, dan barang siapa orang yang berbuat kejelekan satu, Allah akan membalasnya 1. Tuh, ya. Itu daripada keunggulan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan itu cuma sekedar monitor atau sekedar sharing planning yang kita akan masuki, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mau bid'ah, kita kan sering belajar bid'ah. Ya. Kalau kita tahu bid'ah itu apa, bada'ah itu kan aneh. Ya kan ya, bada'ah bagian, ya. Bid'ah bukan bid'ah. Bid'ah itu kan bada'ah itu aneh perkara yang baru. Ya, makanya kita nggak boleh langsung kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah.
bid'ah hasanah itu bid'ah yang bagus. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu kullu ma lam yujad fi zamanin Rasul bahwa bid'ah. Kullu ma lam yujad fi zamanin Rasul, tiap-tiap barang yang tidak ada pada zaman Kanjeng Rasul itu dinamakan bid'ah. Aqua bid'ah, ya enggak? Nasi kotak bid'ah. Kita ingat enggak nasi kotak ya. HP bid'ah. Bid'ah, motor, mobil bid'ah semuanya. Cuman mana yang mana bid'ah yang itu kayak bid'ah disebutkan bid'ah lugawi. Yang seluruh ayat bid'ah syar'i, ya. Bid'ah syari'ah kullu aqidatin kullu aqidatin tukhalifu aqidata Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Asy'ari bahwa bid'ah tundurah bahwa bid'ah syari'ah. Ya, akidah yang keluar daripada akidahnya Abi Mansur al-Maturidi, Abi Mansur al-Maturidi al-Maturidi ya, gitu ya, yang Abi Musa al-Asy'ari itu dinamakan bid'ah syari'ah. Di mana dalam bid'ah syari'ah ini seperti apa? Seperti kan wajib orang muslim itu menekadkan bahwa sesuatu semuanya di alam dunia ini adalah kita diciptakan oleh Allah dan seluruh perilaku kita juga itu adalah kehendak Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, kelakuan kita juga itu diciptakan oleh Allah. Jadi gerak-gerak kita itu semuanya adalah kersani Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji di sini itu memang sudah dituliskan oleh Allah bahwa pada malam hari Rabu anu tanggal pakani itu sudah jadi akidahnya Ahlus Sunnah, akidahnya Imam Abi Musa al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Ya. Dan sebab kalau Mu'tazilah kan ayat kaum Jabariyah, Islam itu terbagi akan berapa? 72 golongan. 72 ya, kulluhum finnar illa terkecuali akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman yang kulluhum finnar ini tidak khalidan pihak ya. Tidak selamanya di neraka. Sebab di mana-mana kalau seseorang itu dalam hatinya Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai Rasul, maka dia akan selamat, dia akan masuk surga sekalipun orang soleh. Cuma mampir temnya di nerakanya cuma agak lama doang mungkin ya. Temnya orang kita kembali. Ya, kita teruskan ya. Kalau masalah kita kalau jumlah nanti ketemu bid'ah. Paslon amali yang zamul mainkan bahwa solin di sini setelah kita melaksanakan tadarus Habis subuh itu suka pulang dari masjid, abahnya. melanjutkan masalah-masalah yang Habis subuh itu suka pulang dari masjid, abahnya. Orang udah ngantri. Yang berjawab itu pasti akan menyicipi yang namanya mau. Ini cicipan doang, Pak. Yang bakal dicicip sebentar. Kalau yang orang-orang suka ngaji kan, orang-orang sono, kalau orang sono kalau ngaji tetap ngomong ya nggak tahu. Orang yang udah ngaji pada dateng, antri atau yang itu sekarang biasanya
Kalau mau soalnya habis Tapi subuh kalau langsung. orang soleh itu Kalau abang kan biasanya lama di masjidnya. syaratnya menculak ya, itu nggak tahu meninggal itu nggak ketahuan. Jadi setelah diulap terus pengen minta dirawat, setelah itu lihatin mertua yang istri ketika meninggal kepalanya itu langsung ke kanan. Emang nggak tahu sama semuanya nggak tahu, dokter juga nggak tahu sih. Jadi kalau tahu udah kan, kalau masih di rumah masih jalan, jalan ke rumah sakit juga turun dari mobil bisa jalan, gitu sekolah bukan yang ini bukan sekolah biasa sih bawa kita ini badannya di karena waktu itu pilok pakai yang di luar nggak lama belum pas minggu sudah jadi yang nyusahin ya mau 2 hari ya masa mau bulan ya. Jadi Orang ketahuan, kan nggak ketahuan, kata Miran juga nggak ketahuan. udah nggak makan hampir 3 hari itu makanya ketika di pagi itu udah nggak ada apa udah bersih ya, alhamdulillah makanya kalau kita mau hari gimana ya meninggalnya kita juga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Sebab iya taruhan itu iman dan Islam yang dibawa itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Iman dan Islam tidak. Iman dan Islam kalau Islam itu termasuk ihsan, membawa ihsan. Dan jadi ini pasal menerangkan tentang perkara-perkara yang wajib atas mayit. Wajib atas mayit kita selaku yang masih hidup wajib mengurusi mayitnya, wajib urusan mayit. Di mana wajib di sini wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Wajib kifayah itu idza fa'al ba'du saqatal kullu anil hawaj. Apabila di antara kita salah satu di antara kita ada yang melaksanakan, maka dosa semuanya itu bisa gugur. Walaupun dikerjakan oleh anak kecil. Orang sini masalah sibuk semua kerja. Ada yang meninggal, nggak ada yang ngurusin. Ada juga anak kecil nih, namanya kapanin, setelah dikapanin disolatin, setelah disolatin dikuburin. Nah itu dosa orang sekampung bisa gugur, walaupun oleh anak kecil ataupun oleh perempuan, ya. Walaupun oleh perempuan. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'atun, perkara yang wajib akan mayit manta kepada mayit itu ada 4 ya. Yang pertama gusluhu au baduhu. Yang pertama mayit itu wajib dipandi kalau tadi mandiin gimana ya bacanya mandian Ya. sababannya. Nah ini ya yang ini kewajiban ini goyo walau golikon sekalipun mayatnya ini tenggelam
wasyahidi ya, dan bi maharimiyati bi maharimil kufari, dan salian orang yang meninggal syahid di medan perang. Ya, jadi yang meninggal syahid ini walaupun dia itu nggak perang, masalahnya baru lari doang nih, lari kencang mau maju, saking larinya kencang badan di depan kaki masih belakang, ngabuk akhirnya, meninggal, belum perang apa, nah itu mati syahid. Atau kebunuh sama teman, masalah sebenarnya lagi ngabuk gitu ya, waduh buat balik kayak gitu, baturan di hati kayak apa baturan mati ya, walaupun salah sasaran itu tetap syahid. Atau orang yang meninggalnya ketika perangnya beres, cuman ketika dia itu dalam keadaan harkat mati ya, misalnya nih habis perang dia bacok atau kemana gitu ya, belum meninggal, cuman ketika beres perang dia meninggal, itu pun masih syahid. Beda masalah kalau masalah perang beres dia masih apa ya, masih sadar gitu, karena masih bisa ngobrol, menanggung ini lama-lamaan meninggal, itu bukan syahid. Yang syahid mah yang sudah tidak sadar, sudah tidak sadar. Nah itu mati syahid ya. Walau sobian, sekalipun anak kecil, atau pasikon atau orang fasik ya, sekalipun anak kecil wajib diurus. Anak kecil atau orang fasik itu apa? Fasik itu amsal banyak fasiknya. Orang Islam yang meninggalkan sholat itu fasik, meninggalkan sholat itu fasik, ukur enggak juga sih ya, kecuali kalau dia bilangnya itu waduh sholat nggak wajib, enggak mah tuh wajib, kalau Ustaz kami diwajib enggak enggak, nah itu baru cuma murtad. Tapi kalau pas sholat iya nih, sebenarnya mah saya tahu, saya sadar sholat itu wajib, kewajiban kita ya, cuman ini malas nih, saya ini susah ya. Nah itu mah enggak nama murtad, cuman kasih ya, cuman kasih. Kalau kita mau menerapkan hukum Islam ya, hukum Islam itu kan kayaknya dari mati sih pokoknya. Kayaknya bukan hanya santri yang ngalamin itu mati kayaknya, sama aja kan orang yang wajib dibunuh itu ya wajib dibunuh. Kalau kita meninggalkan sholat yang satu jamaah, zuhur ke asar nih, zuhur misalnya pak sholat, aduh mas, ini kan mau habis waktu zuhur, masuk waktu asar, pak, aduh tadi udah nggak sholat, sekarang sholat dong, diperluin tadi, ya bentar, main bola sama riba, tetanggain langsung mungkin, dan rumah langsung tuh, itu dalam syariat Islam. Jadi waktu jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana kalau subuh? Kalau subuh mah nggak ada jamaahnya, mungkin kesiangan, tok langsung matiin. Kesiangannya sengaja, artinya kalau kesiangan masalah tidurnya jam 3, bangun jam 7, itu nggak masalah. Nah itu mah nggak sengaja. Beda masalah kalau ini, kalau udah ada subuh, Allah bukan doa. Ini nih apa? Bentar supaya ada segeran gitu ya. Lain lah, jangan 5 menit dulu. Bukan 5 menit, bangun jam 8. Kencingin setan. Mau sholat nih. Dikencingin setan. Itu mah kerjaan kita ya. Nah, apalagi hari Minggu ya, orangnya ya. Kalau hari kerja sih masih berani kayaknya ya. Soalnya
kebanyakan. Artinya orang sekampung dikawin. Kira-kira Kebanyakan. satu juga udah diam gitu ya. Sekampung. Sekantor juga ya, Pak. Tidak boleh kawin sama orang sekampung. Awas. Gimana
Rahim. Nah, tempat Pak Haji kemarin. Tempat Pak Haji kemarin kan nggak bisa ya tim SAR. tidak boleh disolati, nggak usah solati. Atau orang yang cenderung bilang itu nggak usah sholat di pinggir laut, ya. Kadang-kadang ada yang kita sholat di pinggir laut, makanan ngidul di laut kan ya. Aduh, mau urusannya dia. Sholatnya udah, gimana tuh? Sholat goib nggak bisa. Sholat goib itu tidak bisa. Sebab yang dinamakan sholat goib itu mainnya harus suci, ya. Goib atau sholat goib ada masalah sholat goib, ya. Sholat goib itu kalau seandainya ketika si mayitnya meninggal, kita di waktu itu dalam keadaan orang yang boleh sholat. Gimana seperti kalau orang yang tidak boleh sholat seperti orang junub, orang edan. Masalah yang kita orang lain, kita yang susah. Nih, jahit meninggal, pas waktu meninggal itu silakan katanya edan, gila. Masalah nih, ada tanggal tahun sekarang tahun berapa nih? Tanggal 30 ya, alhamdulillah. 9. Tanggal 29 saya karena ini baru nih. Atau bulannya bulan kapan ya? Saya di sini, saya punya teman namanya Bakar, Bakarnya Palembang. Nah, saya meninggal pada hari ini. Si Bakar yang di Palembang pada hari ini, waktu itu dia itu dalam keadaan junun, dalam keadaan gila. Nah, pas datang ke setelah setahun datang ke sini. Nanya, Pak Jaya mana ya? Ya, Bakarnya udah sehat nih. Mas Bakar, kata Bakar udah Jaya mana ya? Waduh, Pak Jaya udah meninggal lah. Kapan? Itu pas tahun 2000 berapa? 2016 bulan 11. Kami Bakar pada bulan 11 tahun 2016 waktu itu saya gila. Nah, itu nggak boleh sholat goib. Sebab waktu tiba saya meninggal, Bakar itu tidak dalam keadaan sah sholat. Atau haid, orang perempuan haid, atau apalagi belum balik. Makanya nggak boleh kita nyalahin bapak tua kita. Sholat boleh, sholat ini, sholat goib, sholat goib ya, nggak boleh. Nah, jadi kalau nyalahin mah boleh, sholat goib mah beda antara sholat goib dengan nyalahin. Sholat goib begini, sholat goib nih, kita ada kabar nih, bapak atau saudara yang di kampung Jawa meninggal. Aduh, kita pulang pasti. Nah, udah kita sholat goib aja. Cuma di sana udah beres.
kehidupan